Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu komponen yang ada di PvP ya, yang dalam hal ini adalah PvP Real Time Arena atau yang biasanya dikenal dengan RTA. Nah, ini merupakan salah satu apa ya? Faktor penting untuk mendapatkan fragment secara cepat teman-teman. Ini jadi progresnya teman-teman bakal lebih cepat kalau dapat posisi yang bagus di PvP real time ya. Saya bakal tunjukin dulu. Jadi di bagian bawah sini ada PvP real time. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai reward yang benar-benar menarik teman-teman. Di sini saya udah sebenarnya udah legendary ya. Saya tuh udah di legendary rankingnya. Tapi tadi saya turunin ke angka master supaya bisa teman-teman lihat ya nanti betapa gilanya buat manjat di ranking ini teman-teman. Karena nanti teman-teman tuh bakal disajikan beberapa musuh yang diantaranya adalah sultan-sultan dan beberapa bot. Untuk mekanismenya nanti saya bakal jelaskan. Saya bakal jelaskan dulu untuk rewardnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya ada 4 reward di bagian sebelah kiri. Di mana yang pertama ini adalah reward yang bisa kita dapat dari battle harian. Jadi selama per hari itu teman-teman diberikan 5 kali reward untuk 5 kali battle gitu. Jadi untuk battle pertama kita bisa dapat diamond sampai battle kelima. Dan di sini yang paling bagus adalah ini ya. Adalah fragment. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini juga ada Arima isinya ya, atau Renji, ada Hinami juga, ada Itori dan Ryoko. Kalau Juzo nggak ada di sini ya, karena ini banner yang limited tidak masuk situ. Nah, kemudian ada real time ini ya, ini buat ditukar di arena lah. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian shop. Nah, kemudian ada yang namanya daily bonus dan ini benar-benar pembeda antara akun satu dan akun lainnya yang udah legendary atau yang masih di bawah legendary. Kenapa teman-teman? Karena di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau teman-teman tiernya masih silver, berarti teman-teman rewardnya adalah ini per hari. Per hari bakal dikirim di email. Nah, yang menjadi pembeda ini adalah di bagian legendary teman-teman. Legendary itu diberi fragmentnya adalah selection, beda sama ini. Ini masih random ya teman-teman ya, mulai dari master kalau nggak salah. Oh, mulai dari gold juga udah dikasih, tapi dikit ya satu. Nah, di legendary itu dikasih 5 per hari. Gelo, bayangkan teman-teman. Ini kita bisa milih. Kalau kita mau ngambil Arima, kita bisa banget gitu loh. Kita tinggal pencet aja nanti pas dibuka, kita pilih Arima. Kalau yang masih master 1, ini masih random gitu. Kita nggak bisa milih secara detail. Ini adalah alasan kenapa kemarin banyak yang nanya ya, kok Arimanya cepet banget bintang 1, bintang 2 sekarang. Itu karena dari fragment sini, teman-teman. Saya udah dapat banyak sekali kemarin-kemarin dan season sebelumnya. Jadi, saya ngambil Arima dari sini berapa banyak saya bakal kasih tahu di video kali ini ya. Oke, ini jadi per hari bakal dapat 5 fragment. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman nunggu aja 20 hari gitu ya di Legendary. Itu udah bisa dapat satu hero secara gratis. Misalkan saya mau ngambil Arima ya, saya mau fokus ke Arima, makanya saya bisa dapat banyak fragment Arima dari sini teman-teman. Nah, terus ada season reward. Ini adalah hadiah yang diberikan ketika satu season telah berakhir. Satu season tuh kalau nggak salah totalnya 30 hari ya, atau 20 harian gitu ya. 30 hari kalau nggak salah. Jadi ketika 30 hari udah selesai, teman-teman bakal dikasih reward sesuai dengan ranking masing-masing ya. Kalau di legendary dapat 10 fragment pemilihan gitu ya, atau di master sekitar 6 ya. Lo bisa dicek untuk masing-masing tier. Nah, yang paling bikin saya cepat itu adalah di goal teman-teman, di pencapaian. Jadi di pencapaian atau goal ini, teman-teman nanti bisa mendapatkan reward yang ada di sini, asalkan teman-teman mencapai tier yang ada di sebelah kiri ya. Contohnya kalau saya udah pernah mencapai legendary, berarti saya tuh udah pernah mendapatkan reward ini. Jadi ketika saya naik ke platinum 3, saya dapat random fragment gitu ya. Kemudian ke diamond saya dapat pemilihan fragment gitu ya. Sampai ke sini legendary dikasih 10 fragment. Dan ini dikasih untuk pertama kali aja ya ketika teman-teman mencapai tier ini. Gitu. Kalau teman-teman kena reset nih, ada seasonal ya. Habis seasonal reset ini 17 hari kemudian, yang tadinya saya legendary itu bakal di reset ke
Master 5, dia turun 1 tier. Nah, Master 5. Pertanyaannya adalah ketika saya mencapai tier selanjutnya, Master 4, Master 3, apakah saya masih bisa mendapat ini di bagian pencapaian? Jawabannya tidak, teman-teman, karena saya udah pernah mengambil ini di season sebelumnya atau pada season sekarang saya udah legendary. Jadi udah pernah saya ambil nih. Jadi saya udah nggak bisa ngambil lagi. Gitu, teman-teman. Kalau bisa ngambil lagi parah sih. Nah, berapa banyak sih yang bisa saya dapat dari sini gitu ya? Ini banyak banget seriusan untuk yang pencapaian. Nah, saya hitung ya. Ini bisa kita pilih nih. Saya kemarin ngambil Arima dari sini. Nih, 5 tambah 5 10 ditambah 10 20 ya. 20 ya, satu baris. Kemudian ini ditambah 5 25 tambah 12 37 ditambah 6 42 tambah 6 48 5 48 tambah 6 54 ditambah 10 64 teman-teman. Gelo 64. Ini fragmentnya ya udah sampai 64 biji sendiri. Belum lagi dari reward per hari. Gitu ya. Kemarin saya udah bisa dapat banyak sekali dari sini ya. Udah 10 hari atau 6 harian lah saya dapat reward di sini. Jadi udah dapat 30 lebih fragment dari harian doang. Ditambah gold ya totalnya udah sampai 100 tentunya ya. Makanya sekarang ada lebihan juga gitu. Jadi ini benar-benar penting banget ya dan saya nanti bakal tunjukin gimana betapa stresnya untuk menaikkan dari master ke legend ya. Karena nanti ketika pertama kali main itu bisa jadi ketemu bot, tapi selanjutnya itu biasanya ketemu sultan nantinya ya. Jadi ganti-gantian. Bot sultan gitu ya. Kita bisa dapat naikin poin itu dari mana? Dari selisih antara ketemu bot dan ketemu sultan. Biasanya kalau kita ketemu tier yang lebih tinggi gitu ya, itu biasanya minusnya cuma minus 12 dan ketika kita nanti lawan bot dapatnya plus 15. Jadi kita bisa untung 3 poin, teman-teman. Gitu ya. Jadi begitulah kesetresan kalau dapat di master atau legendary ya. Pasti teman-teman yang udah legendary pasti udah tahu lah gimana stresnya untuk upgrade di sini ya. Kalau dibilang mudah sama sekali tidak mudah ya untuk yang lower spender kayak saya atau orang-orang yang F2P juga ya. Sebenarnya bisa orang-orang F2P tapi ya harus sering-sering nyoba karena nanti masih bisa kok buat naik ke legendary gitu ya. Yang penting sering-sering matchnya itu dilakuin gitu. Terutama bagi yang server tua ya, server 1 tuh masih mudah banget. Tapi kalau yang server muda kadang agak kasihan juga. Kalau ketemu server 1 gitu ya, bisa-bisa kena babat. Tapi nanti lama-kelamaan bakal setara juga kok. Server-server muda itu nggak terlalu beda jauh biasanya levelnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita liatin gimana sih keseruan dari real time arena. Ya sangat-sangat kampret ini. Tuh, lihat. CP-nya 600.000 gelo. Kita coba lihat ya dia bot apa bukan. Non organisasi. Saya nggak tahu. Oh ini kayaknya bot ya. Kalau non organisasi bot. Nah kita beruntung nih. Walaupun botnya CP-nya tinggi sekali gelo. Kita coba rank up lagi. Rank up. Kemudian kita kasih shield. Oke, kita bakal bunuh si siapa ya? Ya udahlah yang mana aja. Saya kalau ngebunuh Noro nih dia ada maksimum HP yang bisa ditahan ya, jadi agak sedikit capek kalau lawan Noro. Oke, kita bunuh Nakinya dulu ya. Ada Arima kita udah siap nembak. Langsung kita tembak aja. Kemudian kita kasih Arima lagi. Kemudian kita kasih Arima lagi.
Semoga dua-duanya mati nih, yang kanan kiri nih. Oke, mati Naki. Oke, satu lagi. Oke, ternyata belum mati nih ya. Oke, mati ditonjok sama si Uta ya. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Untuk bot sendiri aja CP-nya sampai 600.000 gelo. Tapi yang namanya bot ya, ya gitu ya, mainnya asal-asalan dan line up-nya juga asal-asalan. Nah, ketika menang tuh karena ini dia botnya legendary ya, berarti nanti kita dapatnya lumayan tinggi poinnya. Nah, poinnya lumayan lah 15 lah. Rata-rata segitu. Nah, saya tunjukin lagi ya untuk selanjutnya. Biasanya bot kemudian player gitu ya. Nah, ini kemungkinan player ya. Mirip-mirip CP-nya ternyata 51.000, 510.000. Oh, saya kalah CP. Dia mulai duluan. Oke, dia ngebunuh Arima saya kayaknya ya. Oke. Mana yang seharus saya bunuh dulu ya? Wow, keras-keras teman-teman. Sini deh. Gila, beton banget ya. Saya nggak dapat kartu Uta pula. Oke lah, kita bunuh Kanekinya dulu ya. Dapat sih, tapi kayaknya nggak mati kalau kita pakai ini, coy. Oh, udah mati dulu ya. Gila dicincang-cincang sama Juzo nih. Abis sudah line up saya. Gila, Arima dia kuat banget, men. Oke, kayaknya saya kalah ya. Karena tinggal seorang diri ya. Cukup penting juga CC di sini gitu ya. Nah, begitulah teman-teman. Kalau kita bermain di Legendary ya udah mayoritas sudah di angka 500 ribuan semua gitu loh. Jadi kita kalau main perlu, nah 550.000 gelo. Ini player lagi ya. Biasanya habis player nanti kalau saya kalah, saya bakal dikasih bot lagi gitu. Ini reasonnya berarti udah triple S nih kalau udah ada auranya ya. Kilo. Sakit banget ini. Untuk si Juzo-nya ya. Coba lihat Juzo-nya. Gila. Ini udah bintang 6 nih. Tinggi sekali statistiknya. Oke lah.
Ini kayaknya yang bintang-bintang kartunya Juzo deh. Oh, bukan kartunya si ini. Oke, ini mau mati, Wah, kan diincer. Gila, sakit banget Juzo dia. Coba pukul aja lah. Kayaknya belum cukup deh. Nah, udah tinggal dicincang-cincang sama Juzo dia. Langsung habis gila. Ini ya kalau kalian bermain di tier tinggi legendary tuh ketemunya gelo-gelo semua gitu akun-akunnya. Ini nggak bisa saya menang teman-teman. Nah, ketika udah di legend pun masih bisa turun, kayaknya turun deh. Nah, turunkan ya ke master 1. Teman-teman bisa melakukan battle lagi. Nanti biasanya ketemu yang namanya bot teman-teman kalau udah mengalami kekalahan gitu ya. CP-nya tinggi sekali. Ini adalah alasan kenapa banyak orang yang frustasi ketika di master ya. Tapi ini kayaknya bot. Ya ini bot nih. Walaupun bot juga tapi CP-nya tinggi ya. Kalau bot nggak terlalu sulit teman-teman. Oke, kita bunuh dulu ininya pakai Amon, kemudian kita tembak pakai Arima. Noronya di belakang pula. Oke, dia pusing, Kita hajar aja lah. Oke. Nah, ini kan biasanya plusnya 15 ya, teman-teman ya. Biasanya plusnya 15. Nah, kita mau nyari poin lagi, gimana 3 poin lagi? Itu biasanya kita nanti habis ini ketemu hero atau orang asli yang diharapkan itu sultan, diharapkan ya. Walaupun memang kadang ketemunya ada juga yang bronze gitu ya, sultan-sultan baru pada mau nge-push. Tapi kadang kita bisa dapat yang di legendary gitu ya. Atau tier yang di atas kita. Itu lebih enak lagi karena nanti ada selisih poin dari sana. Untuk player-player kayak gini nggak bisa diremehin teman-teman. Karena kalau line up seperti saya ini, kalau kita belum build secara keseluruhan, ini bisa-bisa dicangkul sama Juzo gitu. Sakit banget. Nah, Kanekinya aja udah seluar biasa itu ya. Tapi harusnya dia nyerangnya ini saya, Uta saya. Jangan nyerang siapa namanya? Amon ya, dia salah. Kalau tidak Uta serang ininya, Arimanya.
Wah, mau ngecincang-cincang nih nampaknya ya. Uh, gila menyala semua tuh. Oke, dikit lagi. Oke, mati. Wow, damage-nya nggak main-main. Oke, saya bakal pakai ini 2 kali ya. Wah, gila di spam. Kebetulan tadi Juzo dia bisa dapat bintang 3 ya, dapat burst. Jadi Arima saya ngurangin bintangnya tadi. Udah bintang 3, saya harus rank up lagi. Kayaknya dia bakal ngincer Arima saya harusnya ya. Wah, gila, sakit sekali damage-nya. Oke. Kita tembak dulu lah. Nggak kuat ya Arima saya. Loh, Kaneki dia nggak nyerang ya, udah ya. Semoga bisa mati Kanekinya. Nice. Kayaknya kartu Kaneki dia habis deh, karena tadi kan pakai Kaneki terus ya. Saya bingung, saya bingung. Saya harus bunuh yang mana? Rizia dia kayaknya mau... Lah, kok ini yang dihajar ya? Ini kuat bro, nggak bisa kamu ngehajar ini. Lah, tinggal mati sendiri ya. Tiap ronde ada racun sebenarnya. Oh, belum mati ya? Oh, ada racun yang kena tuh tiap ronde. Oke, mati. Oke, racun. Nice. Nah, gitu ya teman-temannya. Jadi memang banyak sekali tekanan ketika kalian nge-push ke legendary, mulai dari CP-nya tinggi-tinggi, akun bintangnya tinggi-tinggi ya. Itu resiko ya, tapi kalau kalian masih silver, masih gold, biasanya masih mudah-mudah. Baru kerasanya nanti ketika udah di master, itu kerasa banget sulitnya. Oke, saya bakal tunjukin juga untuk rewardnya ya. Reward dari tadi ya, Selectment Fragment. Kalau ini kan random ya. Nah, ini kalau yang logonya gini, fragmentnya random. Gitu ya. Kalau yang warna merah tadi, itu teman-teman bisa melakukan pemilihan. Saya tunjukin ya.
tinggal 11 sekarang. Nah, ini tinggal kita milih. Misalkan saya mau Arima 11 biji. Udah bisa, tinggal pencet oke. Misalkan saya ambillah satu Arima gitu ya. Oh, dapat satu fragment. Makanya kemarin cepet banget fragment saya Arimanya tumbuh karena dapat sekitar 70 lebih dari PVP RTA aja. Gitu. Ya bisa sampai 100 lah kalau dari daily-nya. Kalau dari 70 kan dari itunya aja ya, dari pencapaiannya aja. Kalau dapat dari daily-nya udah lebih dari 100 lebih gitu. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Bagi teman-teman yang mau push PVP silahkan, selamat mencoba, selamat stres, dan selamat banyak-banyak berbuat waktunya di sana. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.